Kit telah mengetahui keberadaan orang yang telah menyebarkan video tadi. Ia beserta rekannya yang bernama Tak pergi ke tempat orang itu. Sesampainya Kit di sana, orang yang telah menyebarkan video itu telah dihajar oleh orang lain. Dan rekaman video penculikan Bunga pun dibawa lari dan disimpan ke dalam flash disk. Di sana Kit berusaha menghentikan orang-orang yang ada di sana. Perkelahian pun tak dapat dihindari. Tak yang menyadari Kit dalam bahaya, lantas pergi ke atas untuk membantu Kit. Lalu ia mengejar orang yang telah membawa flash disk yang berisikan rekaman video itu. Kejar-kejaran dan perkelahian pun terjadi di antara mereka, yang pada akhirnya pria itu pun kalah dari Tak. Tetapi pria itu curang. Ia dengan sengaja melempar seorang bocah di sana. Tak dengan cepat langsung menyelamatkan bocah itu. Bocah itu pun selamat, namun Tak yang masih bergelantungan langsung ditendang oleh pria itu yang mengakibatkan Tak terjatuh dan meninggal di tempat. Kit yang melihat langsung kejadian itu menjadi syok dan terdiam. Adegan berpindah yang di sana Joko sedang menjaga calon wali kota yang sedang kritis. Di sana, Joko sempat mengatakan kepada ibu calon wali kota itu kalau malam ini wali kota akan operasi transplantasi jantung. Kembali lagi ke Agus yang saat itu sedang menghajar polisi yang telah menculik anaknya. Polisi itu terlihat bonyok di wajahnya, namun ia tetap tak mau mengatakan keberadaan Bunga. Dengan penuh emosi, Agus menutup matanya dan mengambil palu besar. Ia pun memukul polisi itu dengan membabi buta, yang akhirnya polisi itu pun ketakutan dan menyerah. Ia lalu mengatakan keberadaan Bunga saat ini. Setelah itu, Agus membawa polisi itu untuk menunjukkan keberadaan anaknya. Di dalam perjalanan, ia tak sengaja bertabrakan dengan Joko, yang saat itu Joko sedang membawa Bunga di dalam bagasi mobilnya. Namun Agus tak mengetahui hal tersebut. Di sana juga tiba-tiba polisi datang dan mencurigai mobil yang digunakan Agus seperti milik salah satu polisi. Agus pun dengan cepat pergi dari sana dan polisi itu pun mengejarnya. Sedangkan Joko terus melanjutkan perjalanannya. Singkat cerita, tibalah Agus di rumah jagal itu. Di saat ia masuk, ia tidak menemukan anaknya di sana. Yang seperti kita tahu, Bunga telah dibawa pergi oleh Joko. Dan Agus di sana menemukan kalung milik Bunga dan menyadari kalau Bunga telah dibawa pergi. Ia pun bergegas pergi keluar, namun polisi yang mengejarnya tadi telah sampai di sana. Agus pun dengan cepat kabur dari sana dan polisi itu pun mengejarnya. Kejar-kejaran pun tak dapat dielakkan, yang akhirnya Agus berhasil lolos dari polisi tersebut. Di lain sisi, Kit sedang berada di rumah sakit dan menunggu Tak yang sedang diperiksa oleh dokter. Di sana, bapak mertuanya, yaitu si Adam, menghampirinya. Lalu tak lama kemudian, dokter pun keluar dan mengatakan kalau nyawa Tak sudah tak tertolong lagi. Kit pun menjadi terpukul dan bersedih karena kehilangan rekan kerjanya. Singkatnya, Kit datang ke rumah jagal itu. Di sana ia melihat ada sebuah rantai dan ia menyadari kalau ruangan itu bekas penyengkapan Bunga, anaknya Agus. Dan ia juga menemukan ponsel milik Bunga di dalam mobil milik polisi yang menculik Bunga tadi. Di sini Kit telah mengetahui siapa orang yang telah menculik Bunga, yang tak lain adalah rekan kerjanya sendiri di kepolisian. Lalu sebuah adegan yang memperlihatkan Kit beserta istrinya yang sedang hamil sedang makan malam bersama Adam. Di sini Adam yang merupakan ayah dari istrinya itu meminta kepada Kit untuk berhenti menyelidiki kasus penculikan anak Agus. Lalu sebuah fakta terungkap. Ternyata Bunga sengaja diculik, yang tak lain pelakunya adalah Joko yang sengaja menculik Bunga karena jantung milik Bunga nantinya akan dipindahkan ke tubuh calon wali kota yang sedang kritis karena penyakit jantung. Dan Joko secara random menculik seorang wanita yang ternyata wanita itu merupakan putri kesayangan Agus. Adam mengatakan siapapun yang menghalangi rencana Joko akan dibunuh dan ia tak ingin Kit sampai terbunuh. Kit pun lalu terdiam seolah-olah ia tak percaya setelah mendengarkan cerita dari ayah mertuanya itu. Lalu terlihat Adam yang merupakan kepala kepolisian
sedang menyusun rencana dan akan menangkap bahkan membunuh seorang pria yang menjual organ-organ tubuh manusia, dan pria itu juga merupakan orang yang pernah Joko temui sebelumnya. Faktanya adalah Joko ternyata membayar pria itu untuk membeli jantung yang akan digunakan untuk calon wali kota, dan pria itu ternyata orang yang menculik anaknya Agus, yang nantinya jantung bunga akan dijual ke Joko. Setelah Joko mendapatkan bunga, ia lantas menyuruh Adam untuk membunuh pria itu agar sisi gelap dari semua kasus ini tidak ketahuan oleh publik dan masyarakat Thailand. Sebelum menjalankan misi itu, Kit terlihat sedang memberikan penghormatan terakhir di tempat rekannya meninggal. Dan setelah itu, Kit dan tim kepolisian telah tiba tepat di depan gedung pria yang akan mereka bunuh. Di sana mereka juga tak sengaja melihat pria itu sedang masuk ke dalam gedung. Sebelum mereka menjalankan misinya, terlihat Agus tiba-tiba datang dan masuk ke gedung itu, dan secara spontan Kit menghentikan tim kepolisian. Namun Adam memerintahkan untuk tetap melanjutkan misi itu. Ternyata Adam juga memerintahkan mereka untuk membunuh Agus. Saat di dalam gedung, satu persatu Agus lumpuhkan anak buah dari pria itu, dan akhirnya ia bertarung di sana. Ia pun sedikit kewalahan menghadapi ketiga anak buah pria itu, yang pada akhirnya pria itu mengait kaki Agus dan menyeretnya. Agus hanya bisa berteriak kesakitan. Di sisi lain, Adam menghampiri Kit dan langsung memerintahkan semua pasukan untuk masuk dan membunuh semua yang ada di sana. Kit yang tak terima kalau Agus juga dibunuh, lantas langsung menonjok si Adam dan pergi masuk ke gedung itu. Saat di dalam, Kit menembaki mereka dan menyelamatkan Agus. Singkat cerita, Kit langsung berduel dengan pria itu dengan sebuah parang. Namun tiba-tiba ada bom asap di sana. Ternyata tim polisi sudah masuk dan secara membabi buta menembak semua orang yang ada di sana, termasuk Agus dan Kit yang menjadi korban. Untung saja mereka berdua berhasil lolos dan bersembunyi di suatu ruangan. Di sana Kit menceritakan semuanya tentang jantung anaknya nanti akan dipindahkan ke tubuh wali kota, dan semua fakta tentang anaknya yang diculik. Agus pun menjadi sedih bercampur kesal tentang semua yang ia alami bersama anaknya. Setelah itu, ia langsung pergi ke tempat penyimpanan mayat. Dan di sana ia melihat anaknya sudah dalam keadaan tidak bernyawa. Ia yang melihat semua itu langsung berteriak sekencang-kencangnya. Ia pun menangis sejadi-jadinya karena anaknya telah meninggal di sana. Ia yang kesal dengan diselimuti rasa dendam lantas pergi menemui pria itu. Di saat itu, Kit sedang terkapar setelah berduel dengan pria itu. Agus pun tanpa ampun langsung membunuh pria itu dengan pisau gergaji. Setelah ia berhasil membunuhnya, tiba-tiba Adam masuk dan menodongkan senjata ke hadapan Agus. Di sana Agus hanya bisa diam sambil menahan rasa sakit luka yang ia terima. Namun Agus tak gentar di saat Adam menodongkan senjata kepadanya. Sesaat, Kit mengatakan ke Adam kalau kita adalah polisi. Setelah mendengarkan hal itu, Adam pun tak jadi menembak Agus. Ternyata Adam terpaksa melakukan semua ini karena anaknya yang merupakan istri Kit sedang disandra, yang tak lain pelakunya adalah Joko, asisten wali kota. Lalu Agus dengan ikhlas mengatakan kalau ia bersedia menggantikan posisi Kit untuk menyelamatkan istrinya. Singkat cerita, tibalah Agus dan Kit di depan rumah wali kota. Namun Agus di sana sengaja memborgol tangan Kit supaya ia bisa masuk sendirian. Dengan penuh dendam, ia perlahan menghampiri rumah yang megah itu. Di rumah itu terlihat semuanya tampak baik-baik saja, tampak begitu bahagia karena wali kota yang sudah operasi jantung, dan yang pastinya jantung itu miliknya Bunga. Singkatnya, Agus pun masuk ke sebuah ruangan yang ada di sana, dan di sana juga terlihat wali kota masih terbaring dan belum sadar. Lalu Agus mendekatkan telinganya dan mendengarkan detak jantung anaknya yang sedang di tubuh wali kota. Ia pun bersedih atas semua ini. Tak lama kemudian Joko masuk dan mengatakan kalau wali kota tidak bersalah atas semua kejadian ini. Semuanya ini terjadi atas kehendak dirinya sendiri.
Dengan penuh rasa dendam, Agus langsung menembaki tepat di kepala Joko hingga tewas di tempat. Suara pistol itu pun juga membangunkan wali kota dari tidurnya. Terlihat semua orang yang di rumah itu terkejut dan melihat ke arah kamar. Di saat wali kota melihatnya, Agus hanya tersenyum dan ia pun menembaki kepalanya sendiri. Kit yang mendengarkan suara tembakan dari dalam rumah hanya bisa terdiam dan tak bisa melakukan apa-apa, dan film pun selesai. Film ini menyuguhkan kita tentang sebuah arti kasih sayang orang tua kepada anaknya, khususnya seorang ayah. Dari segi cerita, film ini sangat menarik untuk ditonton. Ditambah lagi dengan alur filmnya yang mudah dipahami. Hikmah yang dapat kita ambil dari film ini adalah untuk wanita jangan pergi jauh-jauh sendirian. Takutnya nanti diculik oleh seseorang dan organ tubuhnya diambil. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah menonton film ini dari awal hingga akhir. Sampai berjumpa di next video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.